Iya, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Nah, kami hadir lagi menjumpai Anda dalam program Talk Show Ramadan on the Street. Ramadan on the Street, namanya Ramadan on the Street. Seperti biasanya kami berada di pinggir jalan ya. Saat ini Ramadan on the Street hadir di Jalan APP Tarani. Lebih tepatnya kami berada di depan parkiran atau di depan hotel dari Amaris ya, Hotel Amaris Petarani. Nah, saat ini karena kita berada di pinggir jalan nih, kalau kita ngelihat kendaraan ini cukup padat, cukup ramai tapi lancar. Nah, senangnya lagi karena sore hari ini dalam Ramadan on the Street bersama dengan Enan Fonse, kami hadir bersama dengan dua narasumber yang sudah siap untuk membagikan beberapa tips ya untuk menjelang hari Lebaran ya. Gimana caranya kita menjaga kesehatan menjelang hari Lebaran. Karena tema kita untuk hari ini adalah sehat berlebaran sebentar lagi, rayakan bersama keluarga tanpa ragu bersama dengan Enar Fonse. Kembali lagi bersama saya Priscilla Rini yang sore hari ini seperti yang tadi udah saya sampaikan bahwa saya tidak sendiri, ada dua narasumber kita. Dan untuk hari ini telah hadir bersama dengan saya ini Dr. Sri Selvia selaku praktisi kesehatan dan juga Jamaluddin Nai selaku lokal area marketing profesional PT Darya Varia Laboratoria TBK. Langsung saja kita menyapa terlebih dahulu untuk kedua narasumber kita. Selamat sore, assalamualaikum, ini Dr. Sri Selvia. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga Ini semua sehat. semua sehat ya. Ini udah kita nyampe udah di puasa hari keberapa ya, nih? Bener, ini hari keberapa ya? 25 kayaknya. 25 ya. Ini Ya, kayaknya alhamdulillah para pendengar mungkin Iya, ya yang smart masih listener, smart listener yang masih berpuasa, masih sehat, alhamdulillah di penghujung bulan Ramadan, mudah-mudahan masih terus bersemangat bersemangat untuk puasa. terus. Oke, Karena baik. puasa banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya ya, Dok ya. Banyak banget. Oke, benar. Iya. Nanti kita akan bahas manfaat dari puasa itu apa aja sih, Dok. Nah, kali ini sore ini juga telah hadir bersama dengan saya ada Mas Jamaluddin Nai. Hai. Halo. Ada lagi kita. Ada lagi kita, Mas. Setelah seminggu off ya, akhirnya kita adakan lagi Ramadan on the Street yaitu di Betul. Petarani. Nah, ini kan kita bersama dengan Enar Fonse terus nih. Seru nggak sih kita berada di pinggir jalan sambil talk show gini, Mas? Ya seru banget sih, selain kita bisa mendengar suara kendaraan ya. Kita jadi seorang public figure juga yang buat ngelewat sini ngelihat itu apaan itu. Berasa artis ya, kayak di notice Iya. orang-orang ya. Benar. Kita berada di pinggir jalan. Nah, ini sebenarnya tujuannya kita Ramadan on the Street karena yang akan kita bagikan ini bagaimana menjaga kesehatan menjelang Ramadan dan juga bersama dengan multivitamin Enar Fonse. Harapannya sih masyarakat atau seluruh smart listener yang mendengar atau yang melintas saat ini bisa ngelihat kita gitu. Lalu bisa mampir mendengarkan talk show dan juga membeli multivitamin karena hari ini kita juga ada ready untuk jualan Enar Fonse ya, Mas Ya, Naya? ada juga Diskon sih. mungkin ya. Kalau diskon kita juga ada di Alfamart sekarang. Iya. Diskon 1000 peraknya lumayan lah dari harga. Lumayan. Ya. Beli berapa kan jadi berapa kali 1000? Iya, Enggak. benar. Itu ada cukup banyak ya. Oke, nah langsung saja karena kita ini temanya adalah sehat berlebaran sebentar lagi, rayakan bersama keluarga tanpa ragu dengan Enar Fonse. Nah tadi juga Ibu Dr. Sri ini sudah sempat menyinggung puasa itu banyak manfaatnya. Sebenarnya apa saja sih manfaat dari puasa itu, Dok? Oh ya baik. Sebenarnya puasa ini manfaatnya yang paling kelihatan adalah kan kalau kita berpuasa berarti sepanjang hari ini ada sekitar 12-13 jam kita tidak makan minum. Nah pada saat itu sebenarnya organ tubuh kita terutama yang saluran cerna itu diistirahatkan. Yang sebelum kita berpuasa makannya kan 3 kali minimal. Kadang-kadang malah berlebih. Dan berlebihnya itu pun dalam komposisi makanan tertentu juga ada kadang-kadang lebih, misalnya karbohidrat yang berlebih. Nah bayangkan saluran cerna kita bekerja seperti apa. Nah sekarang pada saat puasa sepanjang 1 bulan penuh saluran cerna kita itu seperti didetoksifikasi ya. Jadi ibaratnya dicuci begitu, diistirahatkan, tidak terlalu berat untuk bekerja. Nah harapan kita mudah-mudahan sejak hari pertama puasa sampai kesininya
tubuh kita beradaptasi dengan kondisi begitu, maka jangan setelah kita puasa kemudian kembali kebiasaan lama yang jelek kita. Jadi mungkin apa mau langsung nih trik-triknya? Boleh. Setelah bulan puasa apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Benar. Ya Apa kan? aja sih, Dok? Iya. Oh iya, saya singgung lagi tadi, kita sepanjang hari kita tidak makan minum, usahakan juga cukup untuk minum setelah kita berbuka puasa sampai kita kemudian nanti sahur. Karena kalau tidak kan jadi dehidrasi. Betul. Nah, tapi kan sekarang ini seperti smart listener yang rasakan sampai sekarang masih fit, ya berarti itu alhamdulillah mungkin bagus ya. Nah, bagaimana setelah berpuasa masuk Lebaran? Nah, kita tetap menjaga kondisi kita. Misalkan yang selama kita sebulan ini, contoh ada yang berat badannya lebih malah turun, misalnya 1-2 kilo. Jangan lagi setelah berpuasa masuk Lebaran kebablasan, malah lebih banyak lagi naiknya. Nah, gimana caranya? Tolong diperhatikan makanan-makanan kira-kira yang apa yang kita akan makan pada saat Lebaran. Nah, Lebaran kan penuh sajian enak, ya. Belum daging-daging, ketupat-ketupat, kue-kue. Nah, itu semua harus dalam kondisi komposisi yang seimbang. Nah, secara garis besarnya sebenarnya sekarang inilah ya menuju ke era yang lebih semua orang mau menjadi sehat. Karbo itu sebenarnya tidak boleh terlalu banyak. Karbo berarti tidak boleh terlalu banyak. Jangan terlalu banyak karbo, jangan nasi, habis nasi ketupat, habis ketupat lontong ya. Orang taunya kan manis. Karbo itu manis, padahal yang tidak manis pun bisa adalah karbo. Misalnya yang tadi Mbak sebutkan, misalnya ketupat. Jadi itu semua harus dibatasi pada saat Lebaran. Nah, kemudian olahan-olahan makanan, misalnya kita makan makanan yang penuh dengan gorengan, olahan gorengan, kemudian yang makan bersantan, lalu kemudian makanan kue-kue yang bermentega. Nah, itu semua kan tidak seimbang jadinya. Lebih banyak misalnya lemaknya atau lebih banyak misalnya karbonnya. Nah, harusnya seimbang. Nah, kalau misalnya tidak mau pusing, lebih baik jangan berlebih, lalu kemudian yang dilebihkan malah adalah buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, saran saya mungkin di menu Lebaran nanti itu ada salad misalnya, ada buah-buahan yang tersaji beraneka macam, kemudian beberapa macam menu sayuran, itu malah jauh lebih bagus. Seperti begitu mungkin dulu. Oke. Nah, ini kayaknya pas banget dengan pertanyaan saya. Lebaran ini kan sebentar lagi, yang harus diperhatikan dalam pemilihan makanan sehat dan bergizi. Setelah 1 bulan berpuasa tadi udah dijelasin. Nah, kalau makanan sehat dan bergizi yang harus diperhatikan setelah berpuasa apa aja sih, Dok? Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Ini bukan pada saat hari Lebaran ya, setelah kita berpuasa. Ini setelah kan kita berpuasa, ya, oke. Nah, mungkin pertanyaannya begini. Kita beranggapan bahwa selama kita sebulan puasa ini stamina kita agak turun nih. Betul. Tapi tidak semua loh. Tidak semua, malah yang lebih berstamina. Banyak orang yang kemudian pola makannya kan berubah semua kan ya. Iya. Nah, kan sudah beradaptasi di sejak awal puasa itu. Nah, masuk akhir-akhir puasa malah ada beberapa orang yang malah lebih enak, lebih enteng. Kenapa? Karena organ tubuhnya sudah diajarkan untuk dengan beban. Misalnya mesin tubuh itu bekerja yang sebelum puasa itu agak berat, malah diringankan. Jadi seperti itu, jadi merasa enak. Nah, kemudian bagaimana supaya berstamina setelah itu? Tetap menjaga pola makan, lalu kemudian jangan mengurangi jumlah makan dari pada saat kita berpuasa. Karena selama kita berpuasa, secara umum jumlah makanan itu menurun. Aduh, kaget. Jumlah makanan itu menurun secara umum. Jadi jangan lebih kurang lagi setelah kita masuk Lebaran ya. Kemudian tadi itu pemilihan makanan. Kemudian kalau misalnya ada juga beberapa orang yang staminanya agak menurun, itu mungkin boleh dengan suplemen. Yang alami bisa, tetapi bisa juga dengan suplemen beberapa waktu, lalu kemudian memperbaiki kondisinya. Seperti itu ya. Oke, nah ini dia suplemen nih yang paling penting. Karena kan waktu puasa nih kayaknya kita harus minum multivitamin deh. Tapi kalau nanti setelah puasa kayaknya vitaminnya dikurangin. Gimana tuh Mas Nay? Kalau kita minum vitamin sebenarnya masih dalam masa puasa, nggak puasa
multivitamin itu harus tetap terus diminum kan ya? Sebenarnya sih tergantung kebutuhan kita juga sih. Kayak misalnya nih, kalau perlu ya, kalau misalnya kita kekurangan, kayak anggaplah kayak sering merasa lelah, mungkin karena kegiatan yang terlalu banyak atau mungkin tingkat stres yang terlalu tinggi kali ya. Jadi tergantung tubuhnya kita, karena yang tahu tubuh kita kan kita sendiri. Jadi kalau misalnya nih kita kadang merasa cepat lelah atau pusing atau bagaimana ya, mungkin kita kekurangan vitamin kali ya. Salah satunya adalah vitamin C mungkin ya, karena vitamin C itu merupakan vitamin yang bisa menangkal radikal bebas gitu. Oke, jadi kalau kita minum vitamin itu sebenarnya boleh dikatakan itu adalah kebutuhan sehari-hari ya, bisa yang harus dipenuhi. Tapi aman nggak sih kalau minum vitamin C terus habis itu makan opor ayam? sebenarnya aman aja sih kalau dari aku. Setidaknya opor ayamnya jangan terlalu berlebih gitu. Terus ke vitaminnya juga harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Oke. Ya, Itu benar, karena kan vitamin C dengan dosis tinggi saya tidak disarankan tidak di bawah pantauan ya. Harus di bawah pantauan kalau dosis tinggi. Oke. Jadi kalau misalnya berani untuk minum dosis tinggi setiap hari, tolong jaga minumnya jangan kurang. Jangan kurang, jangan tahan kencing, minumnya jangan sama sekali kurang. Oke. Tetapi ya sebaiknya janganlah kalau dalam waktu yang lama ya, harus dipantau di bawah Oke. pantauan Oke. dokter. Kalau Enervon C berapa nih dosisnya emang? Kalau untuk dosis Enervon C sendiri untuk vitaminnya sebenarnya lumayan tinggi sih, yaitu 500 mg. Karena untuk vitamin Enervon C sendiri ini merupakan vitamin yang bisa menjaga daya tahan tubuh. Dan kalau kita merasa lagi nggak enak gitu kan, bila perlu minumlah vitamin dari Enervon C. Boleh, gitu. boleh. Kalau misalnya pun lagi keadaan sakit kan, kita butuh butuh asupan vitamin yang lebih gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi perlu nih, kalau perlu ya udah minumlah vitamin Enervon C. Enervon C. Ya, Boleh, boleh. Iya benar banget sih sebenarnya kalau untuk vitamin pada saat kita sakit kita butuh vitamin, tapi bukan berarti kalau kita nggak sakit kita nggak butuh vitamin. Ini kan untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga kan. Betul, betul. Imun kita, apalagi nanti perubahan dari abis puasa nggak puasa itu kan ada yang biasa kondisinya agak sedikit kaget ya dok. Ya. Dari pola makan subuh kemudian tiba-tiba Itu di awal-awal itu biasanya. di awal ya. Di awal Ramadan. Awal Ramadan Iya. ya. Ya soalnya mungkin tubuh kita masih beradaptasi kali Benar, ya, benar. apalagi kayak lingkungan kayak sekarang masih kadang hujan, kadang Iya, benar. panas, terus Iya. kita juga masih dalam kondisi COVID gitu kan, meskipun sudah melandai banget ya daripada sebelumnya. Oke, jadi tetap ya. Nah, ini kita ngomongin soal lebaran nih. Biasanya ini kan kalau lebaran kita tahu bersama itu penuh dengan makanan-makanan yang enak ya, makanan yang bersantan. Ya, itu kebanyakan manis. ya. Ada gulai, ada opor. Aduh kok jadi ngeces ya. Sudah membayangkan. Kemudian belum ada sate. Lagi 1 jam lebih. Ada 1 nih. jam, ada rendang dan lain sebagainya. Semuanya itu kayaknya memang memicu untuk Menggoda. menggoda untuk kolesterol. Nah, gimana caranya supaya menjaga kolesterol kita ini tidak naik saat berlebaran, Dok? Nah, ini dia. Idealnya sih ya, periksa kolesterol kita. Kalau kita mau tahu, kita mau apakah kita menjaga, mengobati, ataukah memang kurang, boleh bebas dalam tanda kutip. Nah, sebaiknya kita periksa. Nah, kalaupun tidak diperiksa untuk lebaran nanti ini, tolong memang harus diperhatikan. Jadi kita harus membatasi atau tidak makan berlebihan bahan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tidak semua bahan makanan yang tidak digoreng itu tidak berkolesterol. Jadi meskipun tidak digoreng juga bisa mengandung kolesterol. Contoh misalnya dicoto, mungkin nanti ada yang bikin coto ya. Aduh. Tolong jangan. Enak Kalau itu. bisa saya anjurkan jangan ditaruh itu bahannya otak. Otak itu kolesterolnya tinggi. Hati lumayan juga iya, jantung, otak itu tinggi iya, loh jeroan. kolesterol. Iya, tinggi. Oh, Nah, alah. kemudian yang kolesterol tinggi lagi di bawahnya otak kadarnya itu seperti kuning telur. Jadi misalnya kita masuk ke lebaran nih kue nastar.
Kayak nastar kan kuningnya banyak ya Dek ya? Iya, benar. Itu juga kan lumayan kolesterol. Kalau satu biji nastar boleh lah mungkin ya. Iya, Tapi kalau sampai 10 nih. Ini kayaknya kalau nastar itu nggak mungkin sebiji lah ya. Nah itu Oh, dia. setengah toples kayaknya. Nah ini kan triknya kita bicara. Jadi kalau misalnya di sajian menunya lebarannya itu sudah ada opor, sudah ada gulai, sudah ada kari, sudah ada rendang, dengan segala macam. Lalu kemudian duduk lagi setelah makan dengan ada di depannya nastar, sudah ambil lagi berapa biji, lalu kemudian minumnya minum manis. Iya, ada sudah lengkap soda lah ya. sudah. Itu cuma satu rumah ya dok ya, baru satu Baru rumah. satu rumah. Baru satu rumah. Jadi Iya, hati-hati. bener. Jadi ingat makanan itu yang kolesterolnya tinggi itu ya bahan makanan digoreng. Kemudian yang tidak digoreng tetapi juga mengandung kolesterol tinggi seperti contoh tadi yang saya sebut. Nah, bagaimana caranya supaya trik-triknya tidak terlalu banyak terabsorpsi ke dalam tubuh ya? Ini kepaksa nih dibuka nih. Iya. Biar tidak banyak masuk kolesterol dalam Betul. menyerap ya. Uh-uh. Nah, kalau misalnya kita makan yang mengandung kolesterol, tolong dibarengi dengan makan yang berserat. Oke. Ya. Contohnya, berserat Dok? Sayur-sayuran Oh. ataupun buah-buahan. Jadi, pas setelah kita makan yang mengandung kolesterol tinggi atau agak tinggi, tolong disambung dengan makan buah. Ataupun misalnya buah dulu lalu kemudian kebiasaan kita kan di sini makan dulu baru buah. Iya betul. Kalau yang orang sana kan buah dulu baru makan. Nah, Tapi idealnya apa sih sebenarnya dok? sebenarnya buah dulu. Oh, buah Iya, dulu. biar transit time-nya itu menjadi lebih cepat. Karena begini, transit time itu istilahnya gini. Kalau makanan masuk ke dalam saluran cerna, dia akan diam beberapa lama untuk diserap. Nah, kalau kita dengan serat, dia akan cepat turun. Jadi yang diserap itu menjadi sedikit. Oh Dia seperti ibarat kata didorong ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya tidak dengan serat, dia akan berdiam lama di saluran cerna kita dan akan makin banyak yang terserap. Gitu. Begitupun dengan kolesterol. Jadi baiknya memang harus ada Buah, serat. ya? Serat ya? Ya, jadi pokoknya saya sekarang menganjurkan di setiap rumah tangga kalau misalnya menu lebaran itu siapkan buah beraneka ragam di atas meja. Oke. Iya. Kayaknya Ya. buah itu wajib Mas. Wajib. Iya, Sekarang iya, saya iya. bilang wajib. Jadi Yang- kalau kalau datang Yang disampaikan sama dokter itu udah dipetut banget sih. Saya juga baru tahu sih kalau misalnya bagusnya itu buah dulu, baru makanan-makanan yang agak lebih berat gitu kan. jadi Oke, buah oke. dulu. Jadi memang kalau apa namanya? Jadi kalau misalkan kita datang ke bertamu nih ya, langsung nanya ada buah nggak? Ya, benar. Bukan ada Aduh, THR gak? artinya gini, kalau bukan kita yang mengubah untuk menjadi lebih sehat, Ya. kapan kita mengubah diri kita? Mm-mm. Orang luar sana sudah dengan segala macam perubahan-perubahan yang berperilaku sehat, masa kita mau sudah tahu tapi kita tidak lakukan? Mm-mm. Ya kan Tapi kita, kan banyak orang yang kita berusaha. Iya kita betul. Tapi banyak yang bilang dok, ih kalau kita makan buah duluan tuh cepat kenyang. cocok Umi itu. Duluan kenyang katanya. Jadi Cocok Umi, supaya nggak tidak bisa- banyak masuk nggak- yang lain. nggak bisa banyak makan opor nanti daging. Berarti mungkin rata-rata masyarakat kita balala ya semuanya. Oke. Atau juga ada juga istilahnya gini, mumpung lebaran deh, Iya. bodo amat. Nanti setelah lebaran kalau habis makan makanan baru mulai. Baru Ya, jangan mulai. juga begitulah. Oke, jadi mungkin untuk antisipasinya adalah pertama, kalau kita mau tahu kolesterol, sebelum kita makan ya, mungkin harus cek kolesterol dulu kali ya. Ya, Cek dulu, kontrol. kita ngecek dulu kolesterolnya Ya, berapa. apalagi yang pernah menderita memang kolesterol tinggi. Iya, Sebaiknya periksa dulu menjelang lebaran. Iya. Kalau memang kita mau menikmati lebaran dengan baik, dengan Ya tenang, betul dok. ya. Biar bisa tahun depan ikut lebaran lagi. Amin. Dan kok tahun-tahun kayak berikutnya ngeri ya lagi. jawabannya. Nah, soalnya begini, kadang-kadang kan ada yang terjadi begitu. Pas lebaran kena stroke, pas lebaran kena serangan jantung. Oh iya. Ya, biasanya sih tensinya naik. Mm-mm. Yang kayak begitu deh. Uh-uh. Nah, itu biasanya yang memang ada riwayat. Jadi yang kayak Mas Nai, Mas Iman, ya. Nah, ini kan orang sehat. Jadi ya Amin. dijaga saja. Emang masnya biasanya kalau apa menu lebaran itu pertama kali yang disantap apa nih? Aduh maaf deh, kayaknya yang disimpuin tadi dokter itu udah nyeleneh semua buat saya gitu. Udah benar dihantam semua sih kalau dari saya itu datang ke keluarga udah buras apa semuanya Oh, udah.
jarang banget tuh mulai dulu dengan buah Dengan terus buah. makan yang berat enggak. Tapi kayaknya kali ini karena mungkin juga udah aware kali ya karena udah lumayan usia juga. Jadi ya harus pintar-pintarnya juga memilih makanan kali ya. Betul. Kita harus sekarang lebih bijaksana lah ya memilih makanan Benar. apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita, Betul. bukan yang dibutuhkan oleh mata kita. Ya betul, kan? biar bisa kayak sehat sekarang kayak dokter ini udah mungkin usianya lebih daripada kita tapi kayak Masih sehat muda banget ya. Benar. Padahal masih pakai awet masker. Masih awet muda. Ya, Alhamdulillah saya Oke. per hari ini cek laboratorium sebelum lebarannya seminggu. Ini ada beberapa hari lalu saya cek, alhamdulillah semua normal. Wow. Ya, alhamdulillah. Lihat Ya, aja nih bodinya dokter nih kayak gimana. tidak juga. Kayaknya tidak saya juga. dok ya kalau dicek ini kayaknya saya kurang sehat. Lebih ke dompet saya yang kurang sehat kayaknya ini. Kurang Kalau- THR Kalau ya. itu sama ya. Mbak Yuli mana Mbak Yuli kurang THR nih katanya. Aduh kurang THR. Nah ini kan banyak nih orang-orang. Jadi gimana dong berlebaran yang sehat? Nah itu kan tadi dari makanan nih ya. Gimana dong berlebaran yang sehat selain makanan dok? Apakah misalkan nih kebanyakan nih mostly dari kita kalau kita habis makan daging, habis makan apa langsung tidur dok? Iya kan? Karena Iya. udah kekenyangan, habis Kekenyangan, ngobrol, ngantuk. bawaannya langsung ngantuk. Ngantuk benar. Itu nggak sehat banget Penyakitnya kan kan ya? begitu. Heeh. Kalau kenyang pasti ngantuk. Tapi itu kan nggak Ada- sehat kan dok ya? Ya tergantung kenyangnya seperti apa sebenarnya. Kenyang apa? Ya jadi makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh, bukan sesuai dengan keinginan kita. Apa sebenarnya kita mau makan aja. Tapi kebutuhan tubuh kita apa sebenarnya? Nah saya singgung sedikit ya. Sebenarnya kalau yang seimbang itu ada kan namanya makronutrien ya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah kalau karbohidrat itu biasanya kisarannya sekitar 60%. Kemudian proteinnya sekitar 15%, lemaknya sekitar 25%. Nah, lemak pemilihan lemak berhubungan dengan kolesterol tadi lebih memilih ke lemak tak jenuh. Nah, kalau kita bahas itu lagi panjang. Jadi kita masuk ke karbo. Untuk sekarang ini saya lebih sering mengatakan sama pasien, mulailah mengubah sekarang gaya makan kita dengan mengurangi karbo. Nah, bagaimana caranya mengurangi karbo? Kita hitung-hitung saja. Misalkan mampu enggak kita makan misalnya nasi itu hanya 1 sendok atau 1,5 sendok nasi? Enggak mampu. Enggak. Biasakan. Nah, kemudian misalnya karena kepikiran, kalau saya kurangi karbonya gimana dong dok? Saya kan nanti kurus. Tidak, kita ganti, kita switch ke sumber protein. Misalnya lauknya yang darinya 1 menjadi 2 gitu. Lah kemudian sisanya itu diperbanyak sayur sama buah. Jadi sayur dengan buah itu sepertiga, kemudian lauknya sepertiga piring, kemudian nasinya sepertiga piring. Jadi jangan kebalik, karbonya setengah piring, lauknya 1/4, sayurnya 1/4. Itu kurang bagus. Itu Tidak ada yang maksa, tapi itu kurang bagus. Ya. Ya, seperti itu. Jadi misalnya Dek Toh, kalau kita sudah sholat Id, kita sudah makan ketupat 1 yang agak besar, tidak usah ditambah lagi. Yang ditambah itu lauknya. Kalau misalnya opor, berarti hanya 2 lauk, 2 tapi jangan pakai santannya. Gitu. Oke? Seperti itu. Oh gitu, jadi kalau kita makan opor jangan pakai santannya? Kalau bisa, kan kolesterol. Sebentar Oh, lagi makan iya, benar-benar. nastar, Iya, benar, sebentar benar. lagi makan yang lain. Karena itu cuma baru 1 rumah loh, baru 1 rumah. Dari tadi semua satu rumah. Satu rumah ya. Oke, kalau gitu saya nggak makan kalau makan opor saya ngambil kuahnya tapi rendangnya banyak ya. Ya. Sama dong. Sama aja. Aduh, kayaknya ini adalah cobaan yang cukup berat memang ya di hari raya. Kalau kita mau menerapkan pola hidup sehat, tapi kalau kita mau cari sehatnya ya memang harus seperti itu. Karbohidratnya jangan banyak dan kalau bisa abis makan jangan langsung tidur. Karena katanya itu kalau abis makan langsung tidur itu kita bisa naik asam lambungnya juga dok ya. Bukan asam lambung sebenarnya, karena kan lambungnya kan masih penuh nih. Kalau kita posisi tidur dengan posisi berdiri, itu kerja lambung itu agak berbeda. Oh, oke. Iya. Oke. Jadi makanya orang tidak dianjurkan untuk berbahan, kecuali kalau sakit, tidak bisa duduk. Jadi makannya makan harus duduk. Iya. Oke, Panjang, ada ceritanya. Oh, oke. Yang jelas posisi baring dengan posisi duduk atau berdiri lambung kita itu berbeda.
bekerjanya lambung ke bawah. ya, Oh saluran oke. cerna. Jadi diusahakan lah ya setelah makan beberapa menit duduk dulu, jangan Iya, langsung baring. Jangan langsung baring. Heeh. Iya. Karena kasihan badannya udah makanan yang berat, mau olahnya juga Iya, jadinya berat pasti ya bawahnya kan? pasti mau keluar ya. Iya, Heeh, mau benar. dikeluarin. Oke, baik. Nanti kita mau ngobrol lagi kembali. Nah, kita mau ngomong sama Mas Nay nih. Gimana sih tips berlebaran untuk memenuhi nutrisi yang praktis bersama dengan Enervonse. Kami akan segera kembali, Smart Listener. Tetap terus di Ramadan on the Street. Kami masih di depan parkiran dari Hotel Amaris di Jalan APP Tarani. Kalau begitu kita kembalikan ke rekan Mirsa di studio. Silakan. Masih dari Jalan APP Tarani di depan Hotel Amaris. Saat ini kami hadir bersama dengan dua narasumber kita dalam tema Sehat Berlebaran. Sebentar lagi rayakan Sehat Berlebaran, sebentar lagi rayakan bersama keluarga tanpa ragu dengan Enervonse. Masih bersama dengan Dr. Sri Selvia selaku praktisi kesehatan dan juga Jamaluddin Nay ini selaku lokal area marketing profesional PT Darya Varia Laboratoria TBK. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin banyak banget ini pada saat hari Lebaran, apa yang boleh dan gak boleh dimakan, apa yang sebaiknya dimakan terlebih dahulu, dan bagaimana caranya kita menjaga asupan gizi kita biar tetap sehat selama Lebaran. Kita juga mau tahu nih tipsnya terkait berlebaran sehat dengan memenuhi nutrisi yang tepat nih dari Enervonse. Gimana tuh Mas Nay? Untuk memenuhi nutrisi yang tepat ya selama berlebaran ya, kita kan selama puasa itu udah benar-benar kebiasaan nggak makan siang hari Betul. gitu. Nah, yang perlu kayak kita perhatikan yaitu asupan nutrisi kita setelah berbuka dan juga pada saat sahur. Jadi pada saat berlebaran kita masih keadaan fit, masih dalam keadaan yang sama. Dan kalau misalnya nih untuk kebutuhan nutrisi kita sehari-hari itu kurang, apalagi kalau misalnya ada yang berpuasa tetapi masih melakukan aktivitas yang sama nih, yang masih berat-berat. Nah, kalau misalnya kita merasa kalau untuk nutrisi kita dari segi makro nutrien yang belum tercukupi, mungkin ada baiknya kita memenuhi dari mikronutrien, contohnya seperti mengkonsumsi multivitamin seperti Enervonse, kayak seperti itu. Oke, mengkonsumsi multivitamin ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang Enervonse ini untuk semua kalangan. Ya, sebenarnya untuk Enervonse sendiri itu kita ada beberapa produk yang sesuai dengan range usia ya. Jadi benar, kita itu ada semua kalangan. Dari yang anak-anak, dari yang teenager juga ada, terus yang adult juga ada, dan kita ini udah launching juga Enervon Gold untuk usia 35 ke atas. Jadi beda ya Enervonse Beda. sama Enervon Gold. Gold, Itu untuk usia 35. 35 ke atas. Oke, kayaknya itu banyak vitamin-vitamin lainnya ya di dalamnya ya. Iya, Kandungannya. Nah, bisa nggak sih ini Enervonse menjaga kesehatan kita selama berlebaran? Bisa banget dong ya ya. bisa banget karena beberapa kandungan seperti vitamin C ada, terus ada juga vitamin B kompleks. Jadi sebenarnya untuk multivitamin yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada pada kandungan Enervonse. Oke, ini sebenarnya apa aja sih Mas Nay manfaat yang kita bisa ambil dari mengkonsumsi Enervonse ini setelah sebulan kita berpuasa? Salah satunya itu bisa mencukupi kadar vitamin dalam tubuh ya. Kalau misalnya nih pada saat kita berpuasa kita merasa saya mungkin berpuasa butuh yang lebih nih. Ya, kalau perlu kita konsumsi yang namanya multivitamin gitu. Oke, nah Dok, biasanya nih kan kalau kita berpuasa banyak yang hilang nih di tubuh kita. Vitamin apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan tubuh kita setelah sebulan berpuasa? Setelah sebulan berpuasa ya. Harusnya selama berpuasa dan setelah berpuasa. Iya, selama Ya. berpuasa. Ini kan Ya, tadi betul ya yang Mas Mas Nay, Nay, ya. Mas Nay bilang bahwa itu butuh mikronutrien tambahan. Jujur saja kalau misalnya itu tidak mencukupi dari yang alami, boleh menggunakan suplemen, contoh yang disebutkan tadi, boleh multivitamin. Itu memang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh beberapa mikronutrien, multivitamin maksudnya ya, dan mineral. Nah, yang tadi itu apa yang paling bagus ya? Termasuk itu vitamin C tadi sebagai antioksidan.
kemudian vitamin B dengan B kompleks atau B1, B6, B12 dan seterusnya. Kemudian zinc untuk daya tahan tubuh, kemudian vitamin D untuk daya tahan tubuh, kemudian multivitamin yang levelnya masih agak-agak di bawah dibanding yang saya sebut tadi. Itu tadi yang utama. Kenapa saya sebutkan itu? Karena secara umum pada saat kita berpuasa, jumlah makanan itu tidak sama dengan sebelumnya, itu pasti berkurang. Bagus kalau memang cukup untuk kebutuhan individu. Tapi kadang-kadang malah setengah pun tidak. Contoh aja Mbak, kalau sahur dikasih bangun, makannya cuman 1-2 sendok. Ya, bagus kalau bangun sahur ya, apalagi kayak anak-anak karena cuma air putih. Kan, Nah, Biasanya Mas ini nggak sahur loh. ya. Dan rata-rata saya tahu persis bahwa yang sahur itu jarang makan sayur ataupun buah. Nah, itu kan kaya mikronutrien di situ, multivitamin di situ kaya. Jadi memang pasti kurang. Jadi memang butuh suplemen seperti itu deh. Nah, masuk setelah berpuasa, ayo kita kembali melihat kembali bahwa cukup enggak kecukupan gizi yang kita butuhkan yang sehari-hari kita makan. Seperti begitu. Makronutriennya iya, tadi saya sudah sebutkan sepertiga piring. Lalu kemudian tambahan suplemen alami, kalau tidak bisa boleh dengan ya contohnya Enervonse misalnya. Boleh, silahkan. Oke. Nah kalau misalkan minum vitaminnya selain Enervonse, terus saya minum vitamin yang lainnya dok, bisa nggak? Nah isinya apa dulu nih, vitamin apa? Jangan sampai ada salah satu vitamin yang overdose, terlalu tinggi dosisnya. Misalnya, kalau misalnya vitamin C tinggi dosis, ya dia akan keluar lewat urin, ya sebagian ataupun lewat keringat dan sebagainya, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya vitamin yang larut lemak, lalu kemudian dia tinggi, itu berbahaya juga. Contohnya Nah, dok. misalnya vitamin A, kan beberapa multivitamin itu punya vitamin A. Kemudian kita minum lagi vitamin yang lain, ada vitamin A-nya misalnya. Itu dalam jangka waktu beberapa lama kita minum, kita tidak mengerti, tidak tahu. Nah, bisa saja terjadi. Seperti begitu ya. Iya betul dok, karena kalau misalnya kita hypervitaminosis ya salah satunya mungkin yang vitamin yang lain lah, itu kayak bisa mengganggu gangguan fungsi hati mungkin. Iya, beberapa organ. Ya. Contoh jangan jauh-jauh, kemarin kita COVID dianjurkan minum vitamin D dosis yang tinggi. Nah, sebaiknya kita ukur dulu vitamin D di dalam tubuh kita itu apakah dia kurang, apakah dia sudah cukup kadarnya atau malah berlebih. Nah, itu mesti ditahu persis kalau memang yang bagusnya. Oke, jangan asal minum vitamin aja ya berarti ya. Ya, perlu konsultasi. Kalaupun tidak mau konsultasi, minum vitamin yang dosisnya yang tidak terlalu tinggi pada setiap multivitamin itu. Oke, jadi kalau misalkan kita Enervonse sudah mengandung 500 mg. Boleh, Oke, berarti minumnya harus di bawahnya lagi ya dosisnya. Tidak, berarti kalau ya? misalnya Enervonse 500 mg itu untuk 1 hari itu boleh lah. Boleh, tapi ingat jangan kurang minum ya. Jangan kurang minum. Enervonse ada yang 1000 ya? Dosisnya. Ada dok yang effervescence yang dilarutkan sama Nah, air. kalau yang itu yang 1000 mg mungkin dalam kondisi yang benar-benar tidak fit, Ya, betul, kurang dok. fit, boleh silakan diminum 1, 2, 3 hari boleh. Ya, Tapi kalau dalam jangka waktu misalnya 2 minggu, aduh tidak dianjurkan. Iya. Ya, benar. Kurang lebih misalnya. Iya, saya ingat waktu zaman-zaman masih lockdown itu, saya minum vitamin, abis itu minum vitamin D, vitamin B. Nah, itu kan. Udah saking takutnya, saya nyampur semuanya dok. Nah, itu. C, B, A, B, jadi kayak Udah paranoid ya. gara-gara COVID ya. Itu harusnya tahu persis dulu dosisnya berapa, kebutuhan kita berapa. Oke. Iya. Tapi ya sudah lewat toh. Sudah lewat. Nah, tetap sehat juga kan. Alhamdulillah masih hidup ya. Masih sehat, masih bisa melewati bulan Iya, puasa iya, juga. iya. Insyaallah, Dan insya Allah bisa insyaallah. berlebaran bersama Amin. juga ya. Insyaallah. Dan memang penting sekali ini kan ada orang-orang juga yang bikin kue nih, sampai begadang, masak. Itu ada yang ada beberapa case yang menjelang hari lebaran, pas hari lebaran dia sakit. Nah, Nah, malah dia itu, sakit gitu. itu. Karena dia forsir tenaganya tuh di situ. Benar, Ya. tidak seimbang. Tidak seimbang. Jadi lagi-lagi tadi seperti Mas Nei bilang bahwa aktivitas kita juga harus diperhatikan. Selama kita bulan Ramadan dianjurkan untuk tidak beraktivitas di tempat yang kira-kira keringat kita banyak keluar. Apalagi di siang hari kan. Kemudian cukupkan air putih, kemudian jangan berlebih aktivitasnya, kelelahan misalnya. Nah, kalau
tubuh kita sudah mulai lemas, sudah mulai loyo, itu sebenarnya peringatan dari tubuh kita bahwa ada sesuatu. Ada sesuatu yang harus diperhatikan. Ya, butuh mungkin vitamin, silahkan minum vitamin. Butuh istirahat, silahkan cukupkan istirahatnya. Seperti itu. Nah kayaknya nih aware banget nih buat ibu-ibu di rumah yang bakalan bikin kue Nastar. bertoples ya, yang sampai begadang gitu kan. Kalau misalnya kalian butuh ya, kalau misalnya asupan makronutriensnya kurang ya tambahkan Minum ada vitamin. Iya, ibu-ibu, ayo semua sister-sister, besti-bestiku yang Nah, lagi ini, lagi multivitamin. sibuk bikin hampers-hampers boleh, ya. boleh, silahkan. Itu kan kadang kita kelelahan ya. Benar. Plus lagi besoknya masih berpuasa, akhirnya badannya drop karena ya gitu tadi kesibukan itu. Nah mesti dijaga juga, jangan begadang ya, karena tidur itu sangat penting sekali dok ya. Penting sekali. Sangat penting sekali untuk tubuh kita. Kan banyak ini, ya udah supaya saya kuat terus, supaya saya kuat begadang, saya minum vitamin. Benar nggak sih itu Mas Nay? Sebenarnya sih bisa diimbangi dengan vitamin. Cuman kalau misalnya kita paksa diri juga kan buat begadang, terus paksa minum multivitamin sedangkan kadar kebutuhan tubuh kita gak sesuai dengan vitamin yang dengan sesuai dosis gitu kan, itu gak bagus juga. Jadi alangkah baiknya aturlah pola makan. Tidur juga penting banget, buat menjaga agar tubuh kita besoknya lebih fit lagi. Jadi Oke. jangan kayak saya mau begadang nih minum vitamin bla 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 apa semua, padahal tidur juga itu penting banget. Oke, thank you Mas Nay. Nah benar. Jadi selain makanan-makanannya apa aja ya, harus buah dulu baru kita makanan berat. Terus kalau minum vitamin sesuai dengan kebutuhan, dan yang paling penting jangan begadang smart listener, karena tubuh kita juga butuh istirahat. Sama dengan mesin mobil, kalau dia jalan terus nanti dia panas. Betul. Yes. Tiba-tiba meleduk kan gak bagus gitu. Tiba-tiba monggok aja ya kan, karena kehabisan air. Iya. Begitu juga tubuh kita juga bisa kehabisan cairan kalau kita kurang tidur, terlalu banyak aktivitas dan kurang asupan gizinya. Oke, baik, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Yes, smart listener, kembali lagi bersama dengan Anda dalam Ramadan on the Street. Saat ini saya berada di Jalan AP Petarani di depan Hotel Amaris ya, Hotel Amaris Petarani. Nah, karena saat ini saya berada di pinggir jalan, kalau tadi saya melaporkan bahwa ini kendaraan cukup ramai. Ya, sekarang ini boleh dikatakan volume kendaraan bertambah, jadi ramai padat ya, tapi masih berjalan lancar. Nah, ini ada banyak mungkin yang sudah pulang kantor, smart listener, pulang dari bekerja, melintas dari kantornya, melintas di Jalan AP Petarani, boleh deh mampir bersama-sama dengan kami di sini dalam talkshow kita di Ramadan on the Street dengan tema sehat berlebaran. Sebentar lagi rayakan bersama keluarga tanpa ragu dengan Enervonse. Sebentar juga kita akan membagikan takjil di event kita kali ini. Dan untuk talkshow kita dapat juga disaksikan secara langsung di YouTube dari Spar FM Makassar. Silakan, hari ini kita akan memberikan hadiah kepada penanya terbaik ya. Akan ada hadiah menarik untuk penanya terbaik yang masuk dalam YouTube Spar FM Makassar. Silakan, terkait dengan tema kita, bagaimana caranya menjaga kesehatan selama berlebaran ataupun mungkin pertanyaan lainnya, silakan langsung drop di kolom komentar untuk 2 orang ya, untuk 2 orang penanya terbaik. Oke. Tadi banyak banget yang udah dibahas ya, mengenai makanannya, kemudian vitaminnya, dan ada case juga, contoh kasus karena badannya kelelahan, akhirnya ya gitu dia tidak bisa menikmati hari raya, padahal pekerjaannya yaitu membuat kue gitu ya. Jadi tubuh itu emang benar-benar penting untuk kita jaga kesehatannya ya kan, apalagi yang namanya tidur. Betul. Kenapa saya bilang kita sangat membutuhkan yang namanya tidur, karena kebanyakan nih dok ya, mostly orang-orang males deh, saya habis berbuka puasa terus ada kegiatan, males tidur, nunggu sampai sahur. Nah itu. Nunggu sampai sahur itu bener nggak sih pola seperti itu? Sebenarnya kalau tidur itu kan bagusnya memang istirahatnya di malam hari. Ada jam-jam tertentu tubuh kita itu harus istirahat. Kenapa? Ada mekanismenya ya. Di malam hari jauh lebih bagus kita tidur dibanding di siang hari. Begitupun sebaliknya, kita beraktivitas lebih bagus di siang hari. Nah, bagus-bagus kalau misalnya yang kasus tadi itu sampai sahur tidak tidur, nanti setelah sahur ada
tidur. Heeh. Tetapi kalau disambung dengan bekerja, 1 hari belum berasa, 2 hari mungkin iya. Nah kemudian tubuhnya lelah, lemas juga tidak ngeh bahwa tubuh sudah memberi peringatan bahwa saya lagi butuh sesuatu nih. Nah disambung lagi, akhirnya jatuh sakit. Kan kita semua sudah tahu jam tidur yang paling bagus itu kan 7 sampai 8 jam. Oke. Nah, Itu idealnya ya. Idealnya 7 kalau sampai 8 bisa, jam. kalau bisa. Tapi kan kita di Makassar ini kan penuh dengan aktivitas. Betul. Jangankan aktivitas, kita saja di Jalan Veterani dari ujung sana ke sana itu kan butuh waktu berapa jam, ya kan? Jadi ya kita akal-akali saja. Sebaiknya tidur di malam hari lebih banyak daripada di siang hari. Oke. Iya. Jadi memang yang namanya tidur itu penting sekali. Jangan Banget. jangan habis buka puasa bareng ya, buka puasa bersama teman-teman, terus Ya. malamnya nonton deh, nonton nanti tungguin sahur. Pas sudah sahur, sholat subuh harus kerja lagi paginya, Ya, kan? betul. Kalau bisa istirahat karena apapun multivitamin yang kita konsumsi, kalau kita kurang tidur tetap aja kita sakit. Ya benar, Cuma setuju sih. mungkin sedikit tambahan untuk Ya. multivitamin ya. Jadi yang kasus kayak begini misalnya mengandalkan multivitamin, Yes, betul. memang benar ya. Misalnya kita minum vitamin itu barang 1-2 hari itu seperti tercas memang. Itu buktikan aja sendiri. Nah kalau misalnya kita merasa sudah fit kembali, padahal sebenarnya tubuh kita ini lagi butuh istirahat karena minum vitamin tidak berasa. Ya. Nah, tiba-tiba blek jatuh kah atau tiba-tiba sudah mau pingsan masuk rumah sakit IGD Iya, itu betul. padahal cuma kelelahan. Oh. Nah, karena ditutupi oleh multivitamin misalnya boleh tapi tetap juga harus memperhatikan. Oke. Bahkan kalau tidak minum multivitamin malah jauh lebih tidak bagus lagi. Iya, seperti begitu. Tapi tetap harus memperhatikan tubuhnya sendiri begitu. Iya, karena kan ada yang bilang nih, nggak apa-apa deh kurang tidur, yang penting kan vitaminnya kuat. Nah, jangan. Vitaminnya Salah banyak. juga sih yang kayak Salah seperti itu. ya? Saya nggak Ya. setuju banget sih. Nggak, tidak dianjurkan ya. Iya. Oke, nah kalau dalam Enervonse kandungannya apa aja sih nih Mas Nay? Nah untuk Enervonse sebenarnya sih ada beberapa sudah yang saya sebutkan juga tadi, yang seperti Enervonse Plus itu buat anak-anak. Nah itu mengandung vitamin A, B, C, D. Terus untuk yang anak usia, maksudnya untuk remaja lah ya, kita ada Enervon aktif yang aktif beraktivitas di luar. Nah itu mengandung vitamin C 500 mg, B kompleks, dan yang penting itu ada zincnya juga. Terus ada vitamin C yang reguler itu mengandung vitamin C 500 mg, B kompleks juga ada, dan ini yang baru. Terus ada Enervon Effervescens yang dilarutkan dalam air yang mengandung vitamin 1000 mg, vitamin C dan B kompleks juga. Terus yang terakhir kita ada juga vitamin Enervon Gold yang untuk usia lanjut ke atas lah gitu. Oke, nah kalau saya baca nih kandungan dari Enervonse ini ada niacinamide nih. Sebenarnya itu niacinamide itu gunanya untuk apa sih, Dok? Niacinamide. Iya, Niacinamide sebutannya ya. iya. Niacinamide ya. Ya, benar. Oke, niacinamide. Ini sebenarnya tidak bekerja sendiri-sendiri. Oke. Iya, jadi pabrik ini sudah melakukan penelitian bahwa dengan berbagai macam vitamin yang dikandung dalam satu kaplet ini saling membantu untuk dalam mekanisme mesin tubuh bekerja dengan bagus. Jadi semua ini berfungsi untuk membantu metabolisme karbohidrat, protein, lemak untuk dijadikan energi. Oke. Dijadikan tenaga. Makanya betul. ya dia lebih support untuk dijadikan tenaga. Makanya kalau minum vitamin itu biasanya akan berasa kuat. Strong. Layanannya lebih kuat dan meskipun makan sedikit Ya, itu akan betul. berasa karena seperti apa ya pelumas begitu. ya betul Dok, semacam oli ya iya, Dok, ya semacam biar lebih oli. kencang Jadi gitu. rel itu bekerja dengan bagus karena dikasih pelumas Ya, begitu. betul. Jadi itu fungsi multivitamin itu. Oke. Nah, itu dia fungsinya vitamin ya. Iya, Jadi iya. jangan salah kaprah. Kurang Iya. tidur nggak apa-apa karena saya minum vitamin C. Ya, tetap Nanti juga saya jaga tidur, Iya. istirahat. Tetap juga jaga Iya, tidur istirahat. iya. Nah, ngomong-ngomong soal Enervonse, ini harganya berapaan sih Mas Nay? Nah untuk range harganya itu beda-beda sih, yang tadi saya sebutkan yang Enervonse Plus itu sekitar 15 sampai 20 ribu sampai 25. Kalau yang Enervon aktif itu 40 sampai 45.
Kalau yang Enervonse yang reguler yang botolnya itu sekitar 35 sampai 40, yang stripsnya ini sekarang yang strips ya teman-teman ya untuk smart listener dan masyarakat yang mendengarkan talk show kita hari ini. Kalau hari ini mulai tanggal 25 sampai tanggal 1 ini kita ada promo di Alfamart untuk Enervonse yang strip ada potongan Rp1.000. Jadi sekarang harganya sisa 5.900 untuk 4 strips. Oh, di Alfamart ya? Di Alfamart. Per hari Dok. ini saja? Ya, per hari ini sampai tanggal 1 Dok nanti. Oh. Jadi beberapa hari Persiapan kemudian. lebaran Yes, memang betul ya. banget. Jadi buat sahabat di jalan yang misalnya lagi mudik yang melakukan perjalanan jauh, kita kasih promo deh biar selama Ya, perjalanan yang lagi bisa mudik. membantu kita Benar. menjaga stamina karena selama perjalanan kita capek juga kan Dok di jalan Betul, kayak seperti apa. mudik ya, Betul. Nah, bentuk kepedulian berarti ya Yes, untuk menyambut benar banget. lebaran biar Ya. bisa bareng keluarga tetap Ya, sehat. betul, Ya. betul banget Dok. Ya. Oke, berarti yang mau mudik, nah ini kayaknya udah banyak yang mau mudik ini ya. Karena kalau kita lihat di Makassar ini udah banyak plat-plat yang dari daerah ke Makassar, nanti balik lagi ke daerah. Ya betul. Datang ke sini buat beli baju lebaran kali. Jadi pas hari lebaran sepi jalan Petarani. Yes. sepi. Oke, nah itu dia tadi. Itu kita bisa beli dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Ada promonya. Silakan yang membutuhkan vitamin untuk di stok di rumah untuk Ya, persiapan bisa. mudik atau Ya. persiapan berlebaran juga boleh banget. Harganya tidak mahal dan bisa ditemukan di mana aja. Ya, di apotik dan minimarket terdekat. Oke, Ya. Oke, baik. Sebelum kita menutup acara hari ini, kita mau bacakan dulu ada pertanyaan yang masuk di sini. Berapa jumlah karbohidrat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, itu dia berapa jumlah karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Dan kalau ingin melakukan itikaf di masjid, apa yang harus dilakukan sebelumnya selain mengkonsumsi vitamin C? Iya. Ya, langsung jawab. Iya, nih. silakan, Dok. Berapa kebutuhan karbohidrat? Sebenarnya secara individu itu agak berbeda, mesti dihitung khusus. Tapi secara umum, kan kalau saya contoh Mas Nai, ini tadi yang laki-laki bertanya ya? benar. Mas Nai ini biasanya kalau secara umum makannya ini kurang lebih 2.000-2.500 kalori. Nah hitung itu dari 2.000 kalori itu 60% dari itu. Kalau misalnya mau menghitung gramnya karbohidrat kisaran sekitar plus minus 200 gram per hari ya. Jadi bisa dihitung sendiri. Nah kalau diaplikasikan ke menu diet itu setiap kali makan jam makan itu kurang lebih minimal sepertiga piring. Ini kan laki-laki ya, sepertiga piring itu karbo yang sehat, yang bagus. Itu cuma bertanya karbo. Nah sekarang ingat lagi, karbo itu bukan cuma kita makan di makanan utama seperti nasi, ketupat, buras. Bukan itu. Minuman manis punya karbo. Bahkan kalau misalnya yang bertanya tadi itu minum teh manis yang gelas besar lalu dimasukkan gula pasir 3 sendok, itu jauh lebih banyak karbonya dibanding makan sepertiga piring nasi. Itu sudah makan nasi sepertiga lalu kemudian minum teh manis dengan larutan gula pasir di dalamnya, itu jauh sekali jumlah lebihnya karbohidratnya. Jadi itu harus diperhatikan. Nah kalau misalnya, oh saya mau minum teh manis, saya tidak bisa. Kalau begitu dikurangi aja gulanya dan dikurangi juga jumlah porsi makan nasinya atau burasnya atau ketupatnya. Kan ada yang kayak begitu, tidak bisa kalau tidak minum teh manis. Iya itu boleh juga diakal-akali dengan gula khusus Tropicana. Oke. Biar makan ketupatnya tidak terganggu. Betul. Iya, seperti Memang itu. sih, bahkan kalau habis makan tuh Dok, perasaan selalu mau makan manis-manis. Nah, Dok. jadi double. Ha-ha. Nah, sudah makan nasi meskipun diukur sepertiga, setelah itu minumannya teh manis, habis itu pindah tempat duduk, ada kue di atas meja, kue lebaran, makan lagi. Makan kue 1 toples, 2 yang 1 toples diambil 1, yang 1 lagi 1. Maka pada jam 1 waktu makan itu bukan main karbohidratnya berlebihan sekali. Nah, itu 1 jam makan ya, kan kita kan makan utama 3 kali tuh. Iya. Nah, makan pagi, Kalau lebaran kayaknya makan bukan 3 siang, kali makan deh. malam. Kayaknya kalau lebaran Nah, itu 5 kali lebih parah makan. lagi tuh. Bukan 3 kali. Berapa kali Baru makan? 1 rumah tadi yang kita bahas. Satu rumah. Jadi begini. Dalam sehari itu idealnya kan aturan makan itu jadwal makan 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Nah selingan itu sebaiknya kita makan 1 kali buah,
satu kali snack. Nah, snacknya pun pemilihannya jangan yang manis-manis dalam jumlah yang banyak. Seperti itu aplikasinya. Oke. Ya. Mending snacknya buah ya dok ya daripada Iya, yang pokoknya kayak apa lagi. upayakan. Kalau buah mahal kan ada pepaya satu buah Betul. itu cuma 10.000. Pisang juga murah dok ya. Pisang itu Pisang, bisa pada orang tertentu dijadikan buah, tapi bisa juga dijadikan pengganti nasi. Oh iya. Bisa juga. Karena buah yang termasuk tinggi karbohidratnya itu salah satunya pisang. Oh Ya. gitu. Iya, tapi pisangnya berapa dulu? Jangan sampai kita makan pisang cuman secuil, sepotong, kita bilang juga, oh iya karbonya tinggi. Enggak juga. Saya suka makan pisang kepok direbus dok. Berapa? Nah, kalau saya makan Ah. dua biji, itu saya rasanya kenyang. Iya kan, Iya, pengganti- hampir pengganti seharian nasi. kenyang. Nanti Jadi- sore baru lapar. Jadi kalau misalnya 2 pisang kepok ukuran sedang, itu kurang lebih 1 sendok nasi. Oh. Jadi kalau oke, misalnya oke. makan 1 sendok nasi, 2 kepok lagi, berarti makannya 1 kali itu sudah 2 sendok nasi sebenarnya. Tapi jauh lebih sehat makan nasi apa makan pisang dok? Jauh lebih bagus pisang dong. Oh. Iya, dia punya lebih banyak kandungan nutrisi yang lebih bagus. Dia punya serat lebih, kemudian ada beberapa vitamin yang lebih dipunyai pisang dibanding nasi. Oh oke. Makanya kan kampanye, ribut. Makanya kan kampanyenya pemerintah itu nasi bisa diganti berbagai macam. Iya. Bisa ubi-ubian, Umbi bisa betul. pisang, asal jangan mie ya. Jangan mie. Mie sudah olahan lagi itu. Betul. Nah, bisa roti gandum. Nah, seperti itu. Jadi Oke. penanya tadi ini bagus. Saya juga tidak kembali bertanya apakah badannya yang penanya ini kalau misalnya berlebih itu Obesitas memang, ya, obesitas. Iya, badan berlebih atau obesitas itu sangat disarankan untuk mengurangi karbo. Seperti Oke. itu ya. Jangan Dalam sehari. banyak lah ya. Iya. Kalau mau amannya ya makan. Tapi dok, kalau pisang rebus Pisang- sama pisang better lebih bagus pisang yang mentah atau yang direbus? Kalau saya suka makan yang Pisang rebus. yang matang yang udah pisang matang sama yang maksudnya direbus. Maksudnya pisang bukan. yang sudah matang langsung dimakan. Iya, yang pisang masak. yang yang Sudah matang manis. yang tidak direbus. Kan ada pisang rebus tuh. Iya, Saya suka iya, makan pisang iya, rebus iya, kayak iya. pisang kepok saya Iya, rebus. iya, iya. Terus saya makan. Apakah sehat yang mana tuh? Direbus apa tidak direbus? Ya tidak direbus lah bagus ya. Oh, berarti selama ini saya salah Enggak, karena dong. kan beda juga, bukan juga. Pada waktu-waktu tertentu itu dia lebih bagus yang direbus, ada waktu tertentu dia lebih bagus yang kita kan menilai jumlah makanan ataupun macam-macam makanan kita itu bukan hanya 1 kali makan. Dalam sehari semalam itu apa sebenarnya? Gitu. Ya, kalau soal bahas pisang ya kayaknya pisang banyak macamnya deh gitu ya. Ada pisang kepok, ada pisang taja, Iya. ada pisang apa. Benar. semuanya. Iya, iya, Yang iya, sering iya. dikukus itu kayaknya pisang kepok doang Kepok, kan. iya benar. Yang hampir yang setengah-setengah matang gitu kan. Nah, Benar. Oke. jadi Nah, saya rasa setiap pisang itu punya kadar beda kadar kandungan masing-masing ya dok ya. ya. Ini adalah satu ilmu lagi bahwa pisang itu karbohidratnya tinggi ya. Jadi Ya, kalau tidak tinggi sekali tetapi cukup lumayan tinggi, ya, cukup lumayan. cukup tinggi. Jadi bisa menjadi pengganti nasi. Jadi yang mungkin mau diet pas sekali juga ya untuk makan yang pisang. diabetes mungkin. Diabetes, oh iya benar diabetes, darah tinggi. Yang pokoknya kalau kolesterol tinggi lah seperti itu. Oke, ini sebelum kita menutup acara kita, kita mau dikasih tips dong. Kita mulai dari dokter dulu, dokter Sri Selvia. Ini selaku praktisi kesehatan, tips berlebaran sehat bersama dengan keluarga dok. Silakan. Menghadapi lebaran beberapa hari lagi tentu dibutuhkan tubuh kita supaya kita tetap staminanya bagus untuk berlebaran bersama keluarga tercinta. Berkumpul bersama. Nah, tipsnya jaga daya tahan tubuh dong ya. Daya tahan tubuh itu dibangun oleh makanan dengan nutrisi yang sehat dan seimbang. Jangan ada yang terlalu berlebih, jangan juga ada yang kurang. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, itu tipsnya. Kemudian jadwal makannya tolong diperhatikan setelah lebaran, setelah berpuasa masuk lebaran maksudnya. Jangan mentang-mentang lebaran, makan pagi, habis salat Id makan, bentar lagi itu duduk makan lagi, habis itu makan lagi gitu ya. Kemudian jaga aktivitas. Jangan mentang-mentang karena kekenjangan atau pergi bersiara kita lupa bahwa kita juga harus butuh ya mungkin kalau saya bilang olahraga pada saat lebaran mungkin belum ya, tapi paling tidak janganlah terlalu banyak yang
aktivitasnya dikurangi. Iya, aktivitasnya Seperti jangan itu. karena sudah tidak Kemudian berpuasa, istirahatnya, olahraganya diforsir ya iya, berlebihan, iya. habis naik sepeda lari, habis lari berenang. Waduh. Habis berenang modal. Oke, baik. Oke, itu dia tadi dari dokter dan terakhir dari saran dan tips untuk kembali beraktivitas setelah berpuasa selama sebulan, Mas Nay. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya buat teman-teman yang sudah benar-benar komit berpuasa sampai 25 sampai hari ini. Nah, 5 hari lagi kita bakalan berlebaran. Jadi tips dari saya yaitu tetap jaga pola hidup kalian, pola tidur, pola asupan gizi. Kalau misalnya kalian perlu multivitamin, silakan konsumsi multivitamin dari kami yaitu Enervonse. Terus kalau ada THR yang lebih ya bagi-bagilah coy. Itu aja sih dari saya. Oke, thank you. Saya juga mau Oke, THR. satu lagi Mas Iya, silakan, Nay. silakan, Silakan, Dok. Dok. Smart listener itu alhamdulillah bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan selamat memasuki lebaran, selamat hari raya Idul Fitri Ye. 2022 sebentar lagi. Oke, itu dia. Thank you, Dok. Iya, Terima kasih banyak sama-sama. untuk tipsnya. Terima kasih Dan juga. kita dapat ilmu-ilmu baru lagi ya, Mas Nay. Ya betul. Dan tidak kerasa juga kita udah 3 kali roadshow dan hari ini adalah hari terakhir kita gitu. Jadi kayak set-set aja sih Oke. Oke, akhirnya Alhamdulillah akhirnya Ramadan on the Street bersama dengan Enervonse berakhir hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan umur panjang, kesehatan oleh Allah Amin. Subhanahu Wa Taala. Kita bisa ketemu lagi tahun Tahun depan depan. di Ramadan on the Street lainnya dengan tema-tema yang menarik tentu saja. Dan jangan lupa smart listener tetap terus konsumsi multivitamin Enervonse karena bisa didapat di mana aja, harganya terjangkau untuk persiapan mudik, untuk persiapan lebaran ini pas sekali. Pilih sesuai dengan kebutuhan kita, jangan berlebih. Makanannya diatur, jangan kebanyakan lemak dan juga karbohidrat. Diawali dengan buah. Pokoknya berlebaran sehat bersama dengan Enervonse emang paling indah. Oke, sekali lagi thank you Dok, Mas Nay, makasih banyak. Dan smart listener, saat ini saya masih di pinggir jalan ya dari Jalan APP Tarani. Setelah talk show kita kali ini kita akan bagi-bagi takjil. Jadi yang melintas di Jalan APP Tarani boleh mampir karena akan ada takjil untuk dapat kita nikmati saat berbuka puasa yang akan dibagikan oleh tim Smart FM bersama dengan Enervonse. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Selamat menjelang berbuka puasa, sehat selalu dan sukses untuk kita. Bye.